Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Teman-teman kelas 4, seperti biasa sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke teman-teman, di pekan ini kita masih membahas temanya itu tentang sinar matahari ya. Hanya saja topiknya kita membahas tentang radiasi, khususnya radiasi sinar matahari ya, yang sesuai dengan tema ya. Nah, siapa di sini yang tahu apa itu radiasi sinar matahari? Ibu kasih tahu ya. Radiasi sinar matahari adalah proses perpindahan energi dari permukaan matahari ke suatu tempat. Misalnya ke planet kita ya, planet bumi ya. Jadi energi yang berpindah ini maksudnya energi panas ya, teman-teman ya. Nah, radiasi ini juga terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, radiasi yang terlihat oleh mata dan radiasi yang dapat kita rasakan ya. Nah, itu maksudnya apa sih Bu? Saya masih bingung, kurang jelas Bu. Oke, Ibu jelaskan ya. Untuk radiasi yang terlihat oleh mata, itu contohnya itu adalah cahaya ya. Jadi sinar matahari kan cahayanya bisa kita lihat secara langsung ya teman-teman ya. Tidak butuh alat bantu ya. Masya Allah, kita diberikan mata yang sempurna oleh Allah ya. Terus sedangkan radiasi yang dapat kita rasakan itu biasanya bisa dirasakan oleh indera peraba kita. Siapa di sini yang masih ingat indera peraba kita apa? Di pekan yang lalu, bahkan di semester yang sebelumnya, Ibu sudah pernah membahas tentang panca indera kita. Iya, betul sekali. Kulit adalah indera peraba kita. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah radiasi yang dapat kita rasakan itu melalui indera peraba kita, yaitu kulit ya. Contohnya itu adalah inframerah. Inframerah itu yang seperti apa Bu? Nah, biasanya kalau kita ke mall atau kemana-mana sekarang, kalau kan lagi corona kan, kita sebelum masuk itu dicek suhu tubuh ya menggunakan termometer ya. Alatnya itu namanya termometer infrared ya. Biasanya bentuknya seperti pistol, diarahkan ke kening kita atau ke punggung tangan kita ya untuk dicek suhu tubuhnya ya. Nah, itu disebut termometer infrared karena menggunakan sinar inframerah ya teman-teman ya. Nah, terus ada lagi nih, radiasi matahari yang menyinari bumi itu bisa disebut sebagai insolasi ya. Nah, ada 3 cara radiasi matahari untuk sampai ke permukaan bumi ya. Yang pertama, radiasi langsung. Yang kedua, radiasi hamburan. Yang ketiga, radiasi total ya teman-teman ya. Nah, apa sih Bu? Maksudnya saya masih bingung Bu. Oke, Ibu jelaskan satu persatu ya. Nah, untuk radiasi langsung adalah radiasi matahari yang masuk ke bumi tanpa adanya perubahan arah ya, atau radiasi yang diterima oleh bumi dalam posisi sejajar pada saat datangnya sinar ya. Sedangkan radiasi hamburan adalah radiasi matahari yang mengalami perubahan akibat proses pemantulan dan penghamburan cahaya matahari ya. Nah, terus kalau radiasi total itu adalah penggabungannya ya teman-teman ya. Jadi radiasi total adalah jumlah total dari radiasi langsung dan radiasi hamburan ya. Jadi kalau digabung makanya disebut radiasi total ya. Nah, ada juga jenis-jenis radiasi ya. Ada 3 macam jenis radiasi ya, berdasarkan temuan dari Ernest Rutherford ya. Yang pertama alfa, yang kedua beta, yang ketiga sinar gamma ya. Mungkin teman-teman lebih sering mendengar atau lebih familiar dengan sinar gamma ya, apalagi yang sering nonton film The Avenger ya.
itu ada yang namanya itu salah satu tokoh pahlawannya adalah Hulk ya, yang dia warnanya hijau ya, itu karena berdasarkan film terpapar oleh yang namanya sinar gamma ya. Nah, tapi itu hanya di film saja ya teman-teman ya, tidak untuk ditiru. Karena sinar-sinar ini jika sampai ke tubuh kita, apalagi dalam waktu yang lama, dalam jumlah yang banyak, itu sangat berbahaya ya teman-teman ya. Nah, radiasi ini juga dapat digunakan dalam beberapa bidang. Nah, ada 3 bidang ya. Yang pertama, dalam bidang kedokteran. Yang kedua, dalam bidang komunikasi. Yang ketiga, dalam bidang teknologi ya. Ibu akan jelaskan satu persatu ya. Yang pertama dulu, dalam bidang kedokteran ya. Biasanya radiasi dan zat radioaktif digunakan untuk diagnosis, pengobatan, dan penelitian ya, sama pihak rumah sakit ya, pihak kesehatan kita ya. Nah, contoh yang paling gampang tuh seperti ini. Nah, mungkin teman-teman ada beberapa yang pernah mengalami atau mungkin ngantar sampai ke depan ruangannya ya. Nah, ada yang disebut namanya sinar X ya. Jadi penggunaan sinar X itu biasanya sering digunakan pada saat ronsen ya, makanya sering disebut sinar ronsen. Nah, sinar ronsen itu biasanya sering digunakan itu untuk melihat organ tubuh kita bagian dalam. Jadi kayak sekarang nih lagi wabah virus corona, biar tahu ada flek nggak, ada sumbatan nggak di dalam paru-paru kita, biasanya kita disuruh ronsen juga ya teman-teman ya, selain disuruh swab test, sama selain disuruh rapid test ya, ada yang namanya ronsen ya. Karena COVID ini dia itu menghambat pernafasan kita ya, jadi mengganggu sistem pernafasan kita, terutama di paru-paru ya. Nah, kemudian bidang berikutnya adalah dalam bidang komunikasi ya. Nah, biasanya radiasi ini sering digunakan itu untuk mengirimkan gelombang radio ya. Kita udah banyak bahas tentang gelombang radio, apalagi pada saat lapisan udara kemarin ya teman-teman ya. Bidang berikutnya adalah bidang teknologi ya. Biasanya di bidang teknologi itu sering digunakan itu untuk membuat senjata yang disebut nuklir ya. Jadi nuklir ini adalah senjata pembunuh massal ya teman-teman ya, kalau sampai diluncurkan ya teman-teman ya. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai lagi terjadi perang nuklir ya. Itu bahaya sekali. Nanti untuk lebih jelasnya seperti apa nuklir itu akan dibahas di sentra sosial budaya dengan Bu Hana ya, apalagi sampai bagaimana dulu pernah terjadi perang nuklir. Nah, itu banyak sekali korban yang berjatuhan ya, banyak sekali orang-orang yang meninggal, orang-orang yang tidak bersalah ya. Nah, jadi pastikan teman-teman nanti kalau sudah besar menjaga kedamaian, bagaimana kita dalam agama kita, dalam agama Islam itu diajarkan untuk saling berdamai ya, untuk tidak ada perang selama kita tidak diganggu ya teman-teman ya, tidak, agama kita tidak dihina, tidak diinjak-injak seperti itu ya. Kita harus hidup rukun sesama manusia ya, sesama makhluk ciptaan Allah ya. Apalagi jangan sampai menggunakan senjata pembunuh massal seperti ini ya, senjata yang dapat menghancurkan dan menjatuhkan banyak korban ya. Nah, adapun dampak positif dari radiasi matahari ini ya, jadi radiasi matahari ini juga ada sisi positifnya ya teman-teman ya. Yang pertama itu sebagai energi panas matahari itu bisa menjadi energi alternatif ya. Contohnya itu kita sudah pernah bahas di semester yang lalu itu tentang panel surya ya. Ibu udah pernah jelaskan ya. Kita bisa menyimpan energi panas matahari itu menjadi energi listrik ya. Energi panas matahari itu disimpan ke dalam panel surya ya teman-teman ya. Nah, yang kedua, dampak positif radiasi matahari yang kedua adalah energi matahari itu bisa untuk kelangsungan makhluk hidup ya. Contohnya itu membantu tanaman
dalam berfotosintesis ya, biar tumbuh subur ya teman-teman ya. Nah, bisa juga kalau buat rumah tangga itu misalnya membantu untuk mengeringkan jemuran ya. Atau mungkin yang berolahraga itu teman-teman pernah lihat nggak ya, orang olahraga itu siang hari ada yang jogging seperti itu ya. Nah, pakai jaket lagi, udah siang hari pakai jaket. Nah, itu biar berkeringat, biar lemak-lemak di dalam tubuhnya, apalagi lemak-lemak jahat itu mudah terbakar ya. Jadi lebih cepat dia itu membersihkan lemak-lemak yang menempel di dalam tubuh ya. Jadi yang ingin terlihat badannya lebih segar, apalagi ingin lebih langsing, biasanya suka melakukan olahraga di siang hari seperti ini ya. Tapi tetap sesuaikan dengan kondisi tubuh ya teman-teman ya. Nah, selain membawa dampak positif, radiasi matahari ini juga mempunyai dampak negatif ya. Yang pertama, menimbulkan peradangan kulit ya. Yang kedua, menimbulkan gangguan pada mata. Yang ketiga, menimbulkan gangguan pada tulang ya. Nah, contohnya ya, untuk yang menimbulkan peradangan kulit itu, misalnya itu kita bisa terkena kanker kulit ya, atau kulit kita mudah terbakar ya, atau sunburn ya. Nah, teman-teman saja coba deh kalau siang hari main di lapangan, itu kan bisa-bisa tadinya awalnya kulitnya agak putih, setelah habis bermain, misalnya habis main bola atau main layangan atau main apapun sambil main istana pasir misalnya, nanti kan biasanya kulitnya warnanya agak gelap ya. Nah, itu terbakar oleh sinar matahari ya teman-teman ya. Nah, terus yang parahnya lagi itu kalau terbakar biasanya ada meninggalkan warna kecoklatan begitu ya teman-teman ya, seperti luka bakar tapi tidak terbakar oleh api secara langsung ya, cuma ada bintik-bintik hitam seperti itu. Dan itu lama-lama kalau dibiarkan bisa menjadi bibit kanker kulit ya teman-teman ya. Nah, untuk yang kedua tentang gangguan pada mata itu contohnya katarak ya. Nah, penyakit katarak yang pada mata itu yang ada biasanya di dalam lensa matanya itu, bagian dalam itu ada yang warnanya putih-putih. Sering kita perhatikan nggak orang yang kena penyakit katarak ya, seperti itu ya. Penyakit katarak ya, dia mengganggu penglihatan ya, penglihatannya tidak jelas, bahkan lama-lama tidak bisa melihat sama sekali kalau sudah terlalu parah ya teman-teman ya. Nah, untuk yang ketiga itu adalah gangguan pada tulang ya. Contohnya penyakit tulangnya adalah osteoporosis ya. Jadi kalau terlalu banyak sinar matahari yang buruk masuk ke tubuh, itu juga bisa menyebabkan, salah satunya itu penyebabnya ya, bukan full, tapi salah satu penyebabnya adalah osteoporosis ya. Jadi kalau berlebihan kita terkena radiasi sinar matahari yang kurang baik, sudah ada sinar ultravioletnya ya, UVA, UVB ya, seperti itu ya. Nah, ada lagi nih salah satu yang dapat menangkap panas matahari ya. Nah, itu sering disebut sebagai rumah kaca ya. Nah, rumah kaca itu apa, Bu? Nah, rumah kaca itu adalah suatu bangunan yang berbentuk seperti rumah yang keseluruhannya terbuat dari kaca ya. Dari atapnya, dinding-dindingnya itu semua terbuat dari kaca. Nah, rumah kaca biasa digunakan atau biasa dipakai itu untuk sebagai tempat menanam sayur, buah-buahan, bahkan bunga ya, atau tanaman lainnya ya. Jadi isinya tuh tentang tanaman semua ya teman-teman ya, biar dia tetap tumbuh dengan subur ya. Nah, rumah kaca itu sering digunakan oleh petani di negara-negara yang mengalami 4 musim ya, terutama musim-musim gugur dan musim salju ya, atau winter ya. Itu kan sulit ya buat bercocok tanam ya, makanya sering dipakai oleh negara-negara yang bermusim 4 ya. Nah, itu untuk
mana saja sih negara yang memiliki 4 musim? Bisa ditanyakan dengan Bu Hana ya di Sentra Sosial Budaya ya. Nah, kenapa sih dipilihnya rumah kaca ya sama para petani itu? Nah, karena suhu di dalam rumah kaca tetap terasa hangat ya, sekalipun di luar itu sedang musim dingin ya. Sekalipun di luar salju dia tetap hangat ya, karena dia menangkap panas dari sinar matahari waktu sebelum musim salju. Kalau sudah musim salju kan sudah jarang sekali ya ada sinar matahari ya teman-teman ya. Nah, tapi di negara kita, negara Indonesia, rumah kaca itu jarang digunakan karena negara kita itu cuma punya 2 musim, yaitu musim hujan dan musim panas ya, atau musim kemarau ya. Nah, dan matahari itu tetap bersinar sepanjang tahun ya. Jadi kalau di negara kita walaupun musim penghujan tapi masih ada mataharinya ya teman-teman ya, nggak dari pagi sampai malam atau sampai pagi lagi itu hujan terus, tapi pasti masih ada sinar mataharinya, walaupun hari ini atau besok mendung, bisa jadi lusa dia akan ada sinar matahari ya, walaupun hanya beberapa jam. Beda sama negara-negara yang tadi 4 musim. Kalau dia sudah musim salju, itu jarang sekali terlihat sinar matahari ya. Biasanya tuh dingin terus, salju terus ya. Nah, salah satu dampak positif adanya rumah kaca itu adalah menstabilkan temperatur di bumi ya. Nah, jadi karena bumi kita tuh terpapar oleh sinar matahari, terus kita juga punya kutub utara dan selatan yang salju. Dengan adanya rumah kaca, sekalipun lagi musim dingin, musim salju, jadi dia tetap stabil suhunya, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin ya, dengan adanya rumah kaca ya. Tapi karena sekarang sudah terlalu banyak yang membuat rumah kaca dan terlalu banyak akhirnya gas-gas yang ada di rumah kaca, itu tentu tidak baik ya. Akibatnya bumi kita jadi terlalu panas ya, dan sering disebut sebagai global warming ya, atau pemanasan global ya. Nah, selain ada dampak positif dari rumah kaca, ternyata ada juga dampak negatif dari rumah kaca ya. Yang pertama adalah terjadinya pemanasan global ya, atau global warming ya. Nah, yang lupa Ibu ingatkan lagi ya, apa sih global warming atau pemanasan global itu? Yaitu suatu fenomena atau peristiwa meningkatnya suhu di permukaan bumi ya teman-teman ya. Nah, yang kedua, dampak negatif dari rumah kaca yang kedua adalah mencairnya es di kutub utara dan di kutub selatan ya. Jadi salju-salju yang ada di kutub utara dan selatan itu jadi mencair ya. Dan yang ketiga adalah meningkatnya ketinggian di air laut ya. Jadi karena kutub-kutub pada mencair, otomatis kan dari es berubah menjadi air dan dia mengalir ke laut-laut. Otomatis jadi banyak ya air lautnya ya, jadi meninggi ya. Makanya ada alasan nomor 3 ya, yaitu meningkatnya ketinggian di air laut. Yang keempat, laut menjadi asam ya. Jadi karena rumah kaca itu menangkap berbagai macam gas, otomatis gas itu dapat menyebabkan zat-zatnya itu menjadi asam ya, air laut kita ya, gas-gasnya itu ya. Nah, yang kelima adalah berkurangnya lapisan ozon ya, karena dia membuat lapisan ozon itu menjadi menipis ya, sehingga sinar ultraviolet dapat menembus ke permukaan bumi ya. Kalau sampai lapisan ozon semakin menipis, lama-lama tidak ada, naudzubillah min dzalik ya, bisa-bisa yang kita sudah pernah bahas di materi sebelumnya itu bisa-bisa sampai mematikan makhluk hidup yang ada di dalamnya ya. Masih ingat tentang pembahasan Ibu di lapisan udara ya, mengapa Allah dengan kemahkuasaannya menciptakan langit itu berlapis-lapis ya. Salah satunya itu untuk melindungi kita, makhluk hidup yang ada di bumi ya teman-teman ya. Ibu harap dari sini teman-teman sudah mulai memahami materi yang Ibu sampaikan. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan kepada Ibu pada saat recalling atau diputar kembali ya video materi Ibu ini ya.
Atau bisa juga teman-teman minta bantu orang tuanya atau pendampingnya di rumah untuk menghubungi ibu. Nah, seperti biasa, sebelum ibu akhiri, pesan ibu teman-teman, jaga kebersihan, jaga kesehatan, pastikan di rumah saja. Kalau keluar rumah pastikan membawa hand sanitizer, menggunakan masker dan face shield ya. Dan teman-teman pastikan berdoa ya, semoga Allah segera mengangkat wabah corona ini ya, wabah virus corona atau COVID-19 ini ya, agar kita bisa segera beraktivitas secara normal ya, seperti dulu ya, seperti sedia kala ya. Kita bisa bersekolah lagi, ketemu dengan teman-teman semua, ketemu dengan bapak dan ibu guru ya. Oke, ibu tutup dengan hamdalah, alhamdulillah, dan ibu akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di Sentra Sains berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.